Eh, Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kesian? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat. Kali ini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala ikut terseret dalam pusaran isu yang sudah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Kasus dugaan ijazah Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak memang belum sepenuhnya berakhir. Meski berbagai pihak termasuk Universitas Gadjah Mada dan penyidik Polda Metro Jaya telah menyatakan ijazah tersebut asli. Namun, di tengah proses hukum dan perdebatan publik yang belum reda, muncul persoalan baru. Ada sosok bohir atau pendana di balik bergulirnya isu ini. Nama Yusuf Kala pun ikut terseret. Tuduhan tersebut beredar melalui konten digital dan media sosial. JK disebut mendanai Roy Suryo CS untuk mengangkat kembali isu ijazah Jokowi. Merasa dirugikan, JK membantah keras dan melaporkan pihak yang menyebarkan informasi itu ke Bareskrim Polri. JK juga meminta kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Tak berselang lama, usai melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, muncul potongan video isi ceramah JK tentang penanganan konflik di Ambon yang dijadikan bukti pelaporan oleh sejumlah pihak sebagai perbuatan menistakan agama. Menanggapi hal ini, JK bilang, Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Pernyataan JK pun direspons Jokowi. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah menegaskan bahwa pernyataan JK terkait perannya dalam karir politik Jokowi karena desakan pihak Jokowi yang terlebih dulu memberi kesan bahwa JK lah yang tidak tahu berbalas budi. Sehingga JK perlu memberikan fakta yang sebenarnya. Makin ke sini kelihatannya banyak, ada beberapa ya loyalis Pak Jokowi yang mengesankan Pak JK ini kok seperti orang tidak tahu berterima kasih, kemudian seperti tidak tahu berbalas budi, padahal sudah diangkat atau ditempatkan sebagai wakil presiden oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu beliau akhirnya merasa perlu menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa yang tidak berterima kasih dan tidak berbalas budi ya siapa, karena sebenarnya secara historisnya Yola yang pertama kali mengendorse ya Pak Jokowi menjadi calon gubernur di DKI dengan menyodorkan nama beliau ke PDIP, tentunya ke Ibu Mega. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, angkat bicara terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI bukan karena peran seseorang, melainkan hasil dari keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki Jokowi sebagai Presiden RI 2 periode. Kalau bukan karena saya, Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Poinnya sebetulnya hanya di situ saja. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim secara pribadi, tentu seseorang menjadi presiden termasuk Pak Jokowi itu adalah kehendak rakyat. Itu adalah pilihan jutaan rakyat Indonesia. Kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi hingga kini belum juga menemui titik akhir. Dari 8 tersangka, 3 diantaranya menempuh jalur restoratif justice dan sudah dicabut status tersangkanya setelah meminta maaf langsung kepada Jokowi. Mereka adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar.
Sedangkan 5 tersangka lainnya, termasuk diantaranya Roy Suryo dan T. Fauziah Tiausuma, memilih melanjutkan kasusnya di meja hijau. Tim Liputan, Kompas TV. Tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa